Jadi nanti hari-hari kita dalam rilis itu kalau ada yang nggak nyaman, tinggal ini rasanya apa ya? Kesel, marah, cemas, kecewa misalnya. Kenali rasa itu, oh ada kecewa nih. Lalu izinkan terima. Setelah diterima, jangan dipegangin. Izinkan, alirkan, dan lepaskan pakai cara ruang tadi. Keluar lepas. Setelah itu kasih pertanyaan. Aku emosi sedih atau marah itu atau aku yang sadar ya? Aku yang sadar. Titik teman-teman bilang, aku yang sadar. Itu emosi terurai dengan sendirinya. Gitu ya. Sesi pertanyaan kita taruh di belakang boleh ya? Aku Boleh, beresin dulu boleh, materinya Teh. biar kita enak ya. Takut ada Iya, yang Teh. kelewat. Oke ya? Iya, Teh. Deal ya? Oke, Teh. Kita taruh di belakang pertanyaan ya. Oke. Oke, Teh. Berikutnya setelah rilis itu apa? Sending love. Yes, sending love. Mulai dari mana? Nanti Ibu Sri dan teman-teman buat list orang-orang yang paling bikin kamu nggak nyaman. Yang kamu benci, yang kamu sakit hati, yang kamu kesel sama dia. Kamu marah. Lalu sending love ke dia. Maafkan mereka. Mohon maaf juga ke mereka, kan mereka sebenarnya cuma tukang pos. Iya, benar. Sang pembawa pesan ternyata. Buat list nama-nama itu. Sending love ke mereka, sending love untuk mereka. Cara inilah yang membuka pintu kelimpahan buat hidupmu. Sending love-nya ke siapa aja? Ring 1. Catat ya, ring 1 siapa aja? Yang Ibu menjengkelkan. kamu. Kak Adi. Ya, yang kita ada bagasi emosi. Tapi kan ke bapak, ke ibu itu disadari atau tidak disadari, ya adalah Ada, kita. Teh. Iya. Jadi yang ring 1 ini kayaknya wajib kita lakukan gitu. Ke Iya, ibu Teh. kita sending love, ke bapak kita sending love. Walaupun bapak ibu udah meninggal ya. Mm-mm. Walaupun suami atau pasangan udah meninggal, tetap harus disending love-in, ya. Lalu ke adik, ke kakak, ke anak-anak, ke pasangan kita, suami, istri atau siapa gitu. Itu ring 1. Ring 2 itu ada Bude, Pak D, ada sepupu, ada ipar, ada mertua, ada guru-guru, ada dosen-dosen kita misal, mantan-mantan pacar Pak Munadi mungkin, mantan pacar Bu Sri, mungkin kan kita nggak pernah tahu dulu pernah ada bagasi emosi nih sama pasangan lalu gitu misal. Atau ada sahabat-sahabat yang pernah bikin kita kesel misal. Lalu ring 3 siapa? Ketika di dalam diri sini masih ada rasa kekurangan, nggak layak, rasa menderita, rasa cemas, bingung, kemarahan, kesedihan masih penuh di sini, gimana aliran rezeki itu mau masuk kalau wadahnya penuh? Sadar nafas syukur itu untuk menyadari bahwa ada yang tanpa batas di dalam dan ada yang tanpa batas di luar. Ketika kita mulai aware menyadari, oh, aku percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Ada yang tanpa batas di dalam. Itu pelan-pelan yang penuh-penuh ini itu nanti lama-lama itu akan terurai dengan sendirinya. Semesta itu nggak bisa rusuh, nggak bisa di dalam penekanan, nggak bisa buru-buru. Kenapa? Ketika rasa hati kita buru-buru, pengen banget, artinya kan ada getaran kekurangan di situ. Jadi apa hubungannya keheningan sama daya cipta? Oh jelas, karena frekuensi yang selaras sama semesta, frekuensi yang selaras sama sejatinya kamu, itu di dalam tenang, di dalam hening, di dalam damai. Aku kembali lagi ke Mbak Devi. Oke, Mbak Devi, ada nggak satu hal mungkin yang ingin ditanyakan gitu ke Teh Feby gitu, barangkali terkait dengan selama ini kan dirimu udah banyak berbagi buat sahabat-sahabat, membersamai teman-teman yang sedang dalam kondisi terendah,
Kan kayaknya mereka tuh pada minta nomornya Mbak Devi tuh karena memiliki problem yang sama gitu dan Mbak Devi udah berhasil melewatinya dengan bahagia gitu ya. Sudah bukan Devi yang dulu bahkan pernah mengatakan kayak terasa mengalami kelahiran yang kedua kembali Mas Hendra gitu setelah ikut acara kelas gitu. Itu gimana? Silakan mungkin bisa cerita. Mungkin ini sih untuk teman-teman yang masih putus asa ya Teh ya. Karena banyak tuh yang kayak, aduh kok aku nggak manifestasi-manifestasi ya, aku udah dari batch ini, dari batch itu, seperti itu sih Teh. Nah itu gimana sih untuk apa ya, menghilangkan rasa putus asa yang belum manifest atau apa, kayak gitu. Nah, itu penting Ya, tuh. Ya. Mhm. iya, Kan, takutnya, "Kok 30 hari belum manifest? Ini, 2 minggu udah manifest, 1 minggu udah manifest." Jadi kan kadang, kok jadinya down gitu kalau karena belum manifest, kayak gitu. ya. Jadi gini, betul banget Mbak Devi, Mas Hendra, banyak banyak juga yang bercerita bahwa teh kenapa ya aku dari batch 13 nih belum gitu, padahal udah selesai 30 hari. Aku dari batch 15 misalnya, tapi belum manifest juga gitu. Itu gimana ya menghandle itu? Kembali lagi gini, kembali lagi sadari bahwa data ini, data bagasi emosi ini kan dia berdiam di dalam tubuh kita udah lama, Mas Hendra, Mbak Devi, udah lama, udah bisa ada yang belasan tahun, ada yang puluhan tahun, bahkan ada 50-60 tahun. Dia masuk ke bawah sadar, dia menyumbat energi tubuh kita gitu, jadi sumbatan gitu. Nah, ketika manifestasi itu belum terjadi, Devi bisa kasih gambaran ke teman-teman bahwa teman-teman semua pahami ya, bahwa hidup ini seperti cermin. Ketika kita bercermin, realita hidup kita itu seperti pantulan di dalam cermin. Ketika di dalam diri sini masih ada rasa kekurangan, nggak layak, rasa menderita, rasa cemas, bingung, kemarahan, kesedihan masih penuh di sini, gimana aliran rezeki itu mau masuk kalau wadahnya penuh? Itu analoginya yang bisa dikasih tahu sama mereka. Kalau seandainya wadahnya ini penuh sama cemas, marah, sakit hati yang udah bertahun-tahun tuh endapannya penuh, ini aliran rezeki mau masuk, aliran kelimpahan mau masuk, aliran solusi mau masuk. Gimana cara masuknya? Ini penuh gitu. Satu-satunya cara itu adalah menyadari yang penuh ini lepasin dulu. Izinkan dilepaskan dulu gitu. Itulah sebabnya kenapa start pertama dibutuhkan sadar nafas syukur dulu di pertama. Untuk apa? Untuk menyadari, sadar nafas syukur itu untuk menyadari bahwa ada yang tanpa batas di dalam dan ada yang tanpa batas di luar. Ketika kita mulai aware menyadari, oh, aku percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Ada yang tanpa batas di dalam. Itu pelan-pelan yang penuh-penuh ini itu nanti lama-lama itu akan terurai dengan sendirinya. Dengan cara apa? Dengan cara ini udah penuh nih, udah ada sedih, cemas, bingung, khawatir. Izinkan kamu sadari ini ada, lalu izinkan diterima. Oh iya, aku punya luka, izinkan diterima. Oh iya, aku korban dari pelecehan seksual, misal, izinkan diterima. Oh iya, aku korban pengkhianatan cinta pasanganku, izinkan diterima. Di titik kamu sadar untuk menerima, dia akan terurai, Mbak Dev. Dia akan terurai sendiri tuh, kalau kayak es batu tuh meleleh sendiri tuh. Kayak es batu dimasukin ke air, dia terurai tuh. Otomatis wadah yang penuh ini lama-lama dia surut, dia melebur ke cinta tanpa batas. Nah, di titik dia melebur inilah manifestasi jalan keluar mulai datang. Gitu. Hanya dengan membuka kesadaran itu, pelan-pelan memang.
Gitu Mbak Dev. Oke, oke, Memang oke. semua butuh proses ya Teh ya intinya. Jadi kalau memang belum ada, mungkin ada yang teman-teman, aku udah ini nih, aku udah ikut dari kelas ini, kok aku belum manifestasi, bla bla bla. Memang semua orang punya waktu sendiri-sendiri ya Teh ya, yang menentukan memang bagaimana kita ngolah di dalam gitu ya Teh ya. Aku sedikit menambahkan ya, Mbak Dev ya. Mm. Dari pengalamanku mengamati berbagai macam jenis kelas gitu ya, mulai dari aku yang ikut sendiri dari waktu dulu zaman kuliah itu kan aku seneng banget ya sama kelas-kelas motivasi gitu ya. Itu pokoknya pokoknya gila banget lah ya, aku bener-bener menghabiskan banyak waktu ke situ gitu. Termasuk kemudian pengalamanku menyelenggarakan berbagai macam jenis kelas, mau kelas semahal apapun itu lebih banyak yang belum bisa manifestasi daripada yang sudah bisa manifestasi. Itu kita kalau mau jujur ya. Ini saya ngomong apa adanya gitu ya. Agree. Kenapa begitu? Karena memang setiap orang itu kan berbeda-beda gitu ya. Ada yang statnya +1, ada yang -8, -20, -50. Makanya nggak bisa. Terus kemudian mau disamaratakan itu karena variabelnya menurutku banyak banget ya. Kita nggak boleh ngelupakan juga sama yang namanya skill, sama yang namanya seberapa besar kamu tuh dipercaya sama orang lain gitu ya, pengetahuanmu, momentumnya ketemu yang pas apa enggak dengan peluang, itu kan variabel-variabel seperti itu kan harus kemudian juga dipikirkan gitu, tidak hanya melulu soal teori manifestasi saja gitu. Kalau kalau aku sih melihatnya begitu ya, karena latar belakang pengetahuannya kan setiap orang kan nggak sama gitu kan, beda-beda gitu. Tapi memang jujur di Bandung Revolution ini pengalamanku ya. Kalau 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 pengalamanku testimoni gila-gilaan serius, bukan karena aku juga yang punya Bandung Revolution, tapi memang kenyataannya begitu. Tapi sekali lagi bahwa kemudian ada yang belum manifestasi banyak. Oke, karena kita berangkatnya berbeda, tapi teman-teman bertumbuh dan jangan pernah berhenti untuk kemudian berproses terus memperbaiki, evaluasi, menyempurnakan apa ini yang kurang gitu. Dan sekali lagi temen itu pengaruhnya luar biasa ya Teh. Ya, Banget. temen-temen Ya, WA, temen ketemu langsung, ngopi, betul. waduh itu tuh luar biasa Betul. sih. Karena pada saat kita berteman kan ada repetisi pembicaraan tuh Mas, ada Hmm. repetisi obrolan, ada repetisi cara berpikir ya, yang semakin sering itu kan jadinya jadi data, jadi pasti terjadi. Aku mau sharing sedikit Mas Hendra. Hmm. Dari ratusan testimoni yang udah masuk, satu hari itu bisa 5 5 sampai 10 testimoni mungkin. Dalam sedikit bisa ngelihat polanya Mas. Oke, apa tuh polanya tuh? Pola manifestasi teman-teman. Dan ini menarik banget. Menarik banget. Aku lihat yang manifestasi terakhir aja. Yang hutangnya lunas 100 juta, Mas. Yang hutangnya lunas, terus ada manifestasi terakhir lagi yang masalah dia dapat mobil dan lain-lain. Ini patternnya sama, Mas Hendra. Patternnya ini sama. Apa patternnya? Apa tuh? Semesta tuh nggak bisa diburu-buru. Hmm. Semesta nggak bisa diburu-buru. Nggak bisa gini, aku pokoknya mau lunas utang, pokoknya minggu ini harus lunas, nggak bisa nih harus lunas, aku mau quantum jam, harus, itu nggak jadi, nggak bisa, nggak terjadi, Hmm. gitu. Jadi patternnya itu pelajari polanya, bahwa semesta itu nggak bisa rusuh, nggak bisa di dalam penekanan, nggak bisa buru-buru. Kenapa? Ketika rasa hati kita buru-buru, pengen banget, artinya kan ada getaran kekurangan di situ. Gini Ada gini. getaran rasa yang kekurangan di Ini situ. ini relate banget ya. Waktu kita sering ngobrol dengan Mas Riko gitu. Ketika orang dia identitas dirinya kekurangan, terus kemudian dia ikut kelas motivasinya adalah untuk supaya kemudian terburu-buru supaya kemudian pengen segera berkelimpahan. Justru yang terjadi sebaliknya itu kadang ada benernya juga loh. Karena sponsornya itu apa tuh justru malah kemudian Kekurangan. kekurangan dia gitu. Harusnya ketika Iya. kemudian identitas dirinya dia bisa shifting identitas itu udah terjadi dulu, itu tuh akan beda. Hasil Ya. aku yakin itu deh. Iya nggak sih?
Mas, agree. Aku tuh Mas ya, setiap ada temen report nih, TVB aku mau testimoni, aku pelajari ya, oh dia dulu gimana sih awal curhatnya, kan selalu ada historis tuh di WhatsApp. Oh awal curhat gini, oh dia begini, oh apa nih manifestasinya, terus apa yang dia lakukan, terus mindset dia gimana meraih ini. Itu hampir rata Mas Hendra, rata, hampir seperti mirip Bu Ira. Yang terakhir 100 juta itu lunas dan dia dapat 130 juta kalau nggak salah. Itu ceritanya hampir mirip. Miripnya itu adalah dia benar-benar percaya bahwa aku terbuka, bahwa aku adalah percikannya yang semuanya udah tanpa batas dan berkelimpahan. Aku percaya itu. Dan dia lakukan 30 hari daily rutinnya sadar nafas syukur. Jadi yang dia lakukan tuh cuma sadar nafas syukur, Mas. Sama quantum jam, sama dilepasin. Iya, Gitu. Di sadar nafas syukur itu dia lakukan gini. Ya Allah, terima kasih. Udah ada yang tanpa batas di dalam. Semuanya sudah ada dan tersedia. Itu dia lakukan bangun tidur, mau tidur, dan setiap ada jeda-jeda waktu dia ingat dia sadar nafas syukur. iya, iya. Lalu dia quantum jamin goal dia. Oh, utang lunas, makasih. Lalu lepasin. Nah, menariknya adalah di titik dia bilang nih, Teh Febi, di titik utang itu aku pasrahkan caranya, prosesnya, jalannya. Aku ikhlasin aku punya utang, aku lepasin, dan aku percaya pasti ada timing lunasnya gitu. Aku percaya pasti ada momen ini lunas. Udah aku lepas. Terserah aja deh sama semesta, dilunasin syukur enggak ya udah juga gitu. Udah aja. Nah di titik kayak gitu sebulan kemudian beres itu PR. Iya, 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 iya. Kalau yang Bu Ira itu kan juga sama, 2 minggu beres itu PR. Mm-mm. Terus Tapi, terakhir ada testimoni lagi Mas. TVB aku hmm, mau testimoni, 700 juta utangnya lunas. Itu kayaknya belum aku kirim ke Mas Hendra. iya ya. Gimana tuh intinya? 700 juta utang lunas itu pun sama ceritanya. Di titik dia ya udahlah, lakukan aja daily rutin karena kan bikin data baru. Ini sekali lagi aku mau kasih stabilo nih keterangan ini buat teman-teman. Ini semua nggak mungkin terjadi tanpa habit, tanpa kebiasaan baru, Mas. Iya, iya. Tanpa kegiatan baru, habit baru, cara berpikir baru, cara merasa baru. Itu agak berat tuh terjadinya. Karena ini bicara masalah data di dalam yang memantul jadi realita di luar gitu. Jadi Iya, pada tapi saat itu dibantu pakai alat bantu daily rutin itu menolong gitu Mas mm-mm, Hendra. mm-mm. Tapi gini ya Teh. Tapi bagaimanapun juga seselaras apapun juga diri kita dengan semesta, terkadang memang ya kita nggak bisa ngatur semesta dengan seenak kita sendiri, itu jujur kita nggak bisa sih. Gak bisa Saya Mas. saya kadang minta hujan dong, nggak dikasih, bolak-balik nggak dikasih juga gitu ya, karena musim Iya, kemarau gitu kan ya. Enggak, artinya kan memang kita ini, aduh ya, lepasin aja. ya lepasin aja lah, itu wilayah domainnya dia lah ya. Ya, Yes, betul. Domainnya ya, dia, betul banget. Gitu. domainnya dia gitu. Tapi mungkin dari ini, dari pengalamannya Mbak Devi deh kali. Ketika kemudian Mbak Devi menafkahkan waktu, tenaga, pikiran untuk membersamai teman-teman yang sedang kesulitan, berada di titik terbawah, hidupnya hancur berantakan gitu. Yang didapatkan Mbak Devi apa sih kira-kira? Mungkin Kalau yang didapatkan apa ya? Mungkin lebih ke merasa berguna aja. oke, oke. Itu yang pertama sih, itu bonus sebenarnya. Tapi kalau soal manifestasi itu memang segala urusanku sih kayak dipermudah gitu sih. Dipermudah gitu ya. Jadi memang dipermudah aja. Kayak aku udah nggak pernah ngalamin yang khawatir yang sampai gimana gitu. Karena mungkin ya itu juga ya karma bilangnya. Jadi memang dipermudah. Sebenarnya kan apa ya, kalau kita pengen apa terus dipermudah terus kan
kata Teh Feby kan kita mentalnya harus yang abundance gitu ya. Jadi mau apa nggak usah dipikir jalannya nanti datang sendiri. Itu memang betul sih sebenarnya. Kalau kita udah nggak khawatir, maksudnya udah nggak terlalu kayak ngebet banget pengen A B C gitu-gitu ya, dilepas aja gitu. Memang apa yang diinginkan itu tuh kadang kayak disodorin aja gitu. Kayak gitu sih. Iya sih. Dan eh iya keren keren keren. Tapi eh lagi-lagi Teh Feby, apa sih sebenarnya kaitan antara keheningan dengan daya cipta manusia itu sebenarnya apa sih? Ketika kemudian kita disuruh mundur ke sejenak, kita disuruh diam dulu, memasuki fase hening, itu kaitannya sama daya cipta itu menurut menurut Teh Feby apa? Resonansi semesta, Mas. Hmm. Resonansi frekuensi semesta itu ada di dalam tenang di alfa ya. Ada alfa, ada theta, start from alpha. Jadi pernah dengar nggak surat Al-An'am? Hidup ini cuma permainan dan senda gurau belaka. Iya, 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 iya. Di titik main-main, di titik senang-senang malah terjadi gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi apa hubungannya keheningan sama daya cipta? Oh jelas. Karena frekuensi yang selaras sama semesta, frekuensi yang selaras sama sejatinya kamu, itu di dalam tenang, di dalam hening, di dalam damai, di dalam ini nggak rame. Ini nggak rame mengkhawatirkan masa lalu, mencemaskan masa depan. Di titik dia hening. Jadi ada sebuah rumus, Mas. Ketika pikiran kamu rame, ini intuisi semesta, daya cipta itu dia sejatinya kamu tuh tenggelam ke bawah. Hmm. Di titik kamu diem dulu sebentar, pikiran ajak tenang, dia muncul naik ke atas. Jadi kita betul-betul harus memahami pola itu gitu. Bahwa pola terjadinya manifestasi itu memang ditenang, disantai, dirileks, diasik. Iya sih. Jadi semakin kita jadi CCTV, tidak menilai, tidak menjustifikasi, tidak kemrungsung gitu ya. Justru saat kemudian kita ya mengamati aja apapun emosi yang muncul ya, itu justru kemudian ya kita hidup tuh jadi semacam kayak yang disampaikan Mbak Dev tadi, kayak flowing, kayak mengalir, kayak tertuntun, semuanya serba mudah, tidak ada ketakutan, kekhawatiran. Ya, cara kerja CCTV gimana lah ya? Ya, Oke, oke, oke. bukankah yang kita cari itu adalah kegembiraan, kebahagiaan, ketenangan, Hmm, kelimpahan tentunya. hmm. Tapi dari semua keinginan, pasti dicari kebahagiaan. Pasti yang dicari itu. Dan itu natural sejatinya kita. Itulah yang mau diceritain tuh di cerita Abundant Revolution, Mas. Iya, iya, iya. Jadi jangan-jangan yang bikin kita masih ruwet karena kita kan tidak seperti yang disampaikan sama Teteh tadi bahwa hidup ini hanya senda gurau, hanya kesadaran yang bersandiwara sebagai Feby, sebagai Hendra, sebagai Devi aja gitu kira-kira eh Betul. itu mungkin yang bikin ruwet ya. Teman-teman nggak usah serius-serius Terlalu gitu ya, terlalu Kak terlalu Hendra ya. serius, terlalu tegang gitu ya, tidak rileks, tidak kalem gitu. Itu mungkin yang bikin ruwet. Dan sekali lagi buat sahabat semuanya nanti Badan Revolution batch 16 itu offline. Ini perlu saya ulang karena ada kemarin yang salah dikiranya daftar kelas offline padahal reoni gitu. Reoninya itu jam ini apa? Reoninya itu kalau nggak salah nanti sekitar jam 14.00 teman-teman. Karena mungkin akan kita panjangin karena jadwalnya padat. Nanti ada fashion show dari siapa yang desainer internasional Desainer itu juga ternama gitu ya, ya. internasional. Terus banyak-banyak nanti kita padatkan agak-agak lama deh nanti reuninya ya. Jadi pagi jam 8 kita start sampai kurang lebihnya sekitar jam 12 sampai jam 1 siang tuh kelas offline. Biasanya teman-teman langsung join acara reuni gitu ya. Dan kelas offline ini teman-teman yang resit
Itu yang sudah jadi alumni cuman bayar 50% aja dari harga. Terus yang reuninya itu nanti untuk umum itu hybrid, online dan offline ya. Jadi sebelum itu kalau misalnya teman-teman mau join di Zoom spesial yang untuk pemula itu nanti di tanggal 15 Agustus ya. Itu perlu kita ulang-ulang terus biar nanti teman-teman ndak bingung. Setelah itu acara offline di mana Mas Hendra? Next, kita akan kabari buat sahabat semua. Tapi yang jelas ini momentum ada Pak Wayan sama Teh Febi, teman-teman usahakan datang. Ini bakal keren. Beberapa circle teman-teman dekat aku pada mau datang Teh nanti Teh. Jadi karena ada Pak Wayan, ada Teh Febi ngumpul bareng, nanti kita akan bersama-sama belajar di sana. Ya, berkumpul bersama, mudah-mudahan kita ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang nanti ya. Oke. eh apa teman-teman yang live TikTok tanya apa? Mana lokasinya di Hotel Ambar Rukmo ya, di Hotel Ambar Rukmo Sleman, Yogyakarta. Lokasinya di sana. Kalau yang 15 Agustus itu online. Iya bener online, Zoom online teman-teman ya. Apalagi pertanyaannya? Oh, harganya. Harganya yang reoni untuk alumni itu 1 juta. Itu di hotel bintang 5 lah ya. Ballroom. Nah, jadi kita memang benar-benar pengen memfasilitasi teman-teman biar bisa berkumpul membangun sebuah circle peradaban kesadaran gitulah kira-kira ya. Eh, oke. Boleh, boleh kalau misalnya mau nanya, boleh. Jadi sekali lagi eh itu tuh yang 3 buku tulis itu buat apa aja Teh katanya, gitu Teh. Iya, dipersingkat Mas, jadi 2 aja, 2 aja. dipadatkan. Jadi 2 aja, itu potensial banget. Itu ada buku syukur dan buku goals. Pengalaman aku ketika aku nulis di buku goals, misal ya, income net 50 juta lebih per bulan, saat ini sudah terjadi Hmm. dengan sangat membahagiakan dan menyenangkan, misalnya begitu. Iya, 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 iya. Cuma begitu aja skripnya. Iya. Cuma kayak gitu aja. Tapi bahasanya sudah terjadi. Iya, 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 iya. Di narasi bahasanya itu sudah terjadi. Jadi kita merasakan ini udah terjadi gitu. Nah, setelah itu kita quantum jam kan. Malam harinya atau pagi hari di kondisi alfa ya, di kondisi nyaman, enak, tenang gitu. Pokoknya diulang-ulang ya teman-teman ya. Iya. Sekarang teman-teman, boleh nggak diizinkan stop dulu sebentar? Diam dulu sebentar, santai dulu sebentar. Boleh nggak izinkan pikirannya untuk menyadari nafas? Ajak pikirannya untuk menyadari nafas masuk. Ajak pikirannya untuk menyadari ada nafas masuk dari luar masuk ke dalam hidung. Teman-teman, nafas masuk ini ada nafas masuk, energi tanpa batas masuk, energi kelimpahan masuk, energi cinta masuk, energi kesehatan masuk. Lewat sadar nafas syukur ini, kita bisa merasakan ada udara yang masuk melalui nafas di hidung. Pelan-pelan, Mbak Ayu rasakan, Pak Agung rasakan udara itu masuk ke hidung. Dan udara itu menyentuh dinding-dinding hidung di rongga-rongga hidung kita, di bulu-bulu halus hidung ini. Aku bisa rasakan nih, rasanya dingin banget ketika udara itu masuk pelan-pelan. Mbak Ayu bisa rasain nggak ada udara yang masuk dingin? Bisa, Tapi oke. belum Oke, jelas. good. Good, oke. Sekarang rasakan udara yang masuk ini adalah energi tanpa batas. Energi tanpa batas ini berisi energi hidup, berisi kecerdasan semesta, berisi kelimpahan tanpa batas. Saat energi tanpa batas ini masuk, dia membentuk cahaya di dalam tubuh kita karena bentuknya itu cahaya putih.
dan esensinya adalah cinta murni tanpa batas. Dan di dalam tubuh teman-teman semua ada endapan emosi, ada kecemasan, ada kekhawatiran, mungkin Pak Agung ada khawatir soal kesehatan, Ayu ada khawatir soal pekerjaan baru, atau teman-teman yang lain ada khawatir soal utangnya yang belum lunas. Nah, bayangkan di dalam tubuhnya Pak Agung dan di dalam tubuh Ayu, tubuh teman-teman semua, ada awan hitam, ada asap hitam, ada bentuk kayak asap hitam, 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 hitam gitu di tubuh, dalam gambaran endapan emosi yang belum terilis, belum kembali ke cinta murni tanpa batas. Dan di dalam sini ada energi tanpa batas di dalam nafas masuk tadi. Energi ini berupa cahaya, dan ketika cahaya ini menyentuh endapan emosi, menyentuh awan hitam itu, awan hitam ini perlahan-lahan menjadi terurai, transparan, 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 transparan. Dia larut dan terurai. Energi tanpa batas melarutkan endapan emosi. Dan endapan emosi itu keluar lewat nafas keluar kita. Kita hembuskan nafas keluar. Dia keluar. Ada ketenangan karena endapan emosi udah keluar. Lalu lakukan lagi nafas masuk. Tarik nafas pelan-pelan. Rasakan ketenangannya. Udara masuk lewat hidung kiri kanan. Mbak Ayu bisa rasain nafas itu masuk, terasa dingin di hidung, kerasa nggak? Bisa teh kerasa. Kerasa. Mbak Ayu, Pak Agung, dan teman-teman semua. Mbak Ayu tahu nggak? Bukankah lewat nafas ini kita bertemu Allah ya Mbak Ayu? Bukankah lewat nafas ini Allah terasa ada, dekat, di sini, saat ini, sekarang? Bukankah lewat nafas yang kita rasakan masuk ke dalam tubuh kita ini, energi tanpa batas itu ada? Bukankah nafas ini mengekspresikan keberadaannya Allah yang ada di sini ya, yang dekat? Bukankah lewat nafas ini Allah hadir bahkan lebih dekat daripada urat leher kita? Dia hadir di sini, saat ini, sekarang, membawa ketenangan di hati kita, membawa pikiran kita damai. Dan dia masuk sebagai energi tanpa batas ke semua organ tubuh kita, ke sel-sel tubuh kita. Dan pada saat dia masuk, energi cinta itu masuk. Energi cinta ini merecovery yang rusak. Energi cinta ini memperbaiki sel-sel tubuh kita yang gak normal. Diperbaiki kembali sama dia. Bukankah endapan emosi yang membuat metabolisme tubuh kita kacau? Seperti yang dirasakan sama Pak Agung dan teman-teman. Sakit karena metabolisme tubuh kita kacau. Tidak berjalan secara sempurna. Dan itu terjadi karena endapan emosi yang ditolak. Karena ada endapan emosi yang disumbat. Karena ada sumbatan yang tidak mengalir. Dan dengan cinta ini melarutkan semuanya. Cinta menyelesaikan semuanya. Cinta menjadi solusi atas semuanya. Rasakan energi tanpa batas ini di dalam tubuh kita. Tidakkah Mbak Ayu merasakan bahwa Allah dekat, ada di sini, lebih dekat daripada urat leher? Iya teh. Jika Allah dekat di sini, dirasakan oleh teman-teman di sini, lalu apalagi yang kita butuhkan selain ini? Bukankah segalanya tersolusikan dengan adanya Allah di sini? Artinya, masihkah kita khawatir terhadap hidup ini? Masihkah kita khawatir tentang masa depan? Masihkah kita selalu larut-larut terhadap masalah? Sedangkan yang punya dunia ada di sini. Dekat, lebih dekat daripada urat leher kita. Sekarang kita rasakan kehadiran dia. Dekat, ada dan selalu ada.
Ingat, sel tubuh kita yang jumlahnya ratusan triliun itu, inti selnya berisi ruang kosong, yang ruang kosong itu berisi kecerdasan semesta tanpa batas, energi tanpa batas. Jadi sebenarnya Allah ada di mana? Mau kita cari di luar sana kah? Atau dia terasa di sini, sedekat nafas. Dia ada di sini, saat ini, sekarang. Sekarang saat ini teman-teman masih punya endapan emosi karena belum manifestasi. Masih ada layer-layer. Layer-layer ini akan hilang, layer ini akan kembali, layer-layer ini akan terurai. Hanya dengan satu kata, menerimanya. Solusi dari semua permasalahan hidup adalah totally surrender, berserah total. Solusi dari semuanya adalah penerimaan. Penerimaan atas apa? Atas kisah, atas kejadian, atas perlakuan orang, atas perjalanan hidup kita. Boleh nggak terbuka untuk menerima itu sebagai cinta? Bukankah sebagaimana kisah Harley Davidson aku di 2019 yang aku pikir adalah kiamat? Coba teman-teman lihat sekarang. Bukankah materi itu yang jadi inti materi yang dibagikan? Dan pada akhirnya kita bertemu kesadaran. Bukankah lewat permasalahan Pak Agung tentang kesehatan, permasalahan Mbak Ayu tentang keuangan, permasalahan Pak Sunjana itu tentang hutang, bukankah itu yang mengantarkan teman-teman ketemu diri teman-teman sendiri yang sudah berkelimpahan, temu kesadaran, temu diri sejati? Masih adakah kita melabelkan itu sebagai sebuah masalah? Bukankah semuanya cinta? Lalu kita lihat bahwa endapan emosi itu masih menyala. Sekarang Mbak Ayu dan Pak Agung dan teman-teman semua, kita akan mulai melepas. Kita akan mulai melepas 9 emosi dasar. 9 emosi dasar itu, dia terdiri dari apatis, putus asa, sedih, takut, nafsu atau keinginan yang belum tercapai, marah, bangga. Ini adalah energi rendah yang terurai. Lalu ada keberanian, penerimaan, dan rasa damai. Ya, nanti ini kita lakukan untuk pelepasan. Sekarang untuk yang pertama, kita flashback dulu. Flashback dulu ke masa lalu, ada rasa emosi apatis, putus asa, dan sedih. Ya, kejadian yang terjadi sama Pak Agung sekarang tentang kesehatan, ini adalah cerita loopingan. Kita harus cari akar permasalahannya di masa lalu. Begitupun Mbak Ayu, tentang kekhawatiran. Kita flashback ke masa lalu, begitupun yang utang, kita flashback ke masa lalu. Sekarang, boleh nggak diizinkan sama Mbak Ayu dan Pak Agung, izinkan kita flashback ke rentan waktu kehidupannya Pak Agung dan Mbak Ayu, dari mulai di kandungan ibu sampai dengan sekarang. Oke? Ada rentan waktu nih, ada timeline waktu. Kita flashback dulu ke masa lalu Pak Agung dan Mbak Ayu dan teman-teman semua. Adakah emosi putus asa dan sedih yang belum diterima dan belum dilepas? Dari mulai di kandungan ibu, di umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau di bawah 10 tahun. Ada nggak Pak Agung kisah sedih di sana yang looping jadi kejadian ini? Ya, Ada ada. nggak? Ada. Ayo ada nggak? Ayo ada. Ada Teh. Teman-teman kalau ada, boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Boleh nggak? Izinkan hadir naik ke permukaan, boleh nggak Pak Agung? Ayo, teman-teman Boleh. semua. Ya. Izinkan. Boleh. Izinkan. Memang nggak gampang. Izinkan cerita sedih ini naik dari bawah sadar, naik ke permukaan, ke kesadaran. Memang nggak gampang. Kalau mau nangis boleh. Duduk dulu sama rasa itu boleh nggak? Boleh Teh. Boleh. Sama kecewa itu boleh nggak duduk dulu sama rasa kecewa itu? Ya. Memang dalam, tapi ingat lagi slide pertama. Bukankah Ayu dan Mas Agung adalah entitas tanpa batas? Iya.
mundur dulu. Kasih jarak sama rasa itu. Oke? Mundur sebagai entitas tanpa batas. Melihat emosi itu ada. Sekarang, boleh nggak berdamai sama rasa itu? Terima dia apa adanya sebagai cinta. Bahwa ini adalah bagian dari diriku. Paketan kehidupan. Ini adalah cinta. Ini adalah energi cinta tanpa batas. Yang packagingnya adalah kesedihan dan peristiwa ini. Boleh nggak peristiwanya dan sensasi di balik peristiwa ini, sedih, cemas, diizinkan untuk diterima? Iya, boleh, Teh. Boleh nggak diterima? Boleh, Teh. Oke, good. Disambut kehadirannya boleh nggak? Sambut, Boleh. boleh. Sekarang boleh nggak diizinkan untuk melepaskan penolakan terhadap emosi sedih ini mau hadir, lepasin penolakannya, emosi sedihnya diterima, disambut, dipeluk. Boleh. Boleh. Boleh, Teh. Diizinkan rasa sedihnya ini terurai kembali ke cinta murni tanpa batas, boleh nggak Pak Agung? Boleh. Boleh yuk. Teman-teman semua. Izinkan terurai, boleh nggak? Boleh. Oke. Ketika sudah diterima, berdamai dengan rasa itu, terima dia apa adanya. Sekarang melepaskan diri bahwa Ayu bukan itu, Pak Agung bukan itu. Lepasin. Agung, Pak Ayu, dan teman-teman semua adalah entitas tanpa batas. Boleh nggak dilepas? Boleh. Boleh, Teh. Mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Sekarang. Oke, sekarang lihat lagi. Apakah Agung, Pak Ayu, dan teman-teman semua adalah emosi sedih itu atau yang sadar bahwa sedih itu ada? Yang sadar Ada kalau yang sadar bahwa sedih itu ada. Oke, good. Very good. Kita masuk yang kedua. Beres nih lepas satu ya. Yang kedua, rasa takut. Takut. Ketika Pak Agung di sekarang ada loopingan rasa takut terhadap kesehatan, dan teman-teman semua takut ditagih utang, takut dekolektor, takut tawa, takut kehilangan. Realitas sekarang kan loopingan masa lalu. Sekarang izinkan kita flashback. Izinkan kita flashback di masa lalu. Ada rasa takut apa? Ada rasa takut apa di masa lalu? Flashback dari mulai kandungan ibu, lalu umur kita 1, 2, 3 sampai di bawah 10 tahun. Flashback. Flashback. Ada rasa takut apa yang terjadi pada saat itu? Boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Rasa takutnya. Ayo, ada nggak rasa takut yang hadir? ada kayak takut gagal. Oke. Izinkan hadir naik ke permukaan, boleh? Pak Agung ada nggak? Ada. Emosi takut. Ada. Oke. Flashback dari cerita masa kecil, ada takut sama orang tua nggak? Takut dipukul, takut dimarahin. Iya. Itu dulu awalnya. Kisah kecil nih, kisah kecil, masa kecil. Berdamai dulu sama itu. Ada nggak? Yuk, Ada. 10 tahun ke bawah. Ada. Oke, Aku Kak Agung ada? Iya. marahin. Ada. Nah, takut dimarahin. Nah, dasarnya dari itu. Coba bayangkan wajah-wajah mereka. Terima mereka apa adanya, boleh? Boleh. Dengan semua kemarahan itu, dengan semua ketakutan itu, duduk bersama rasa takut ini, boleh nggak? Boleh. Terima rasa itu. Misalnya ada yang dikecewain, duduk dulu sama rasa itu. Mundur dulu satu langkah. Kita adalah entitas tanpa batas. Kita adalah ruang cinta itu sendiri. Kita adalah sumber dari cinta. Sekarang rasa takutnya ini boleh nggak diizinkan? Boleh, Penolakan kita terhadap rasa ini dilepas penolakannya, diterima emosi takutnya. Boleh nggak diizinkan diterima? Boleh. Boleh. Boleh nggak disambut kisahnya, peristiwanya, dan sensasi emosi yang dibalik cerita ini diterima dan disambut kehadirannya? Boleh. Boleh. Sekarang izinkan terurai kembali ke cinta murni tanpa batas, larut ke dalam cinta. Boleh nggak Pak Agung? Ayo Boleh. teman-teman semua. Boleh. Boleh. Boleh dilepas.
Kapan? Sekarang. Saat ini. Sekarang lihat lagi. Apakah Ayu dan Pak Agung adalah emosi takut itu? Teman-teman, apakah emosi takut itu? Ataukah yang sadar melihat emosi ini ada? Yang mana? Yang sadar. Yang sadar melihat ada emosi. Oke, good. Sekarang berikutnya. Ada kemarahan. Kita flashback. Adakah rasa marah di Pak Agung yang dipendem? Dipendem, nggak dialirin. Mendem. Pendem marah. Nggak keluar. Nggak Ada. ngalir. Ya, ada. Ayo juga sama. Ada teh. Flashback dulu. Ini cerita waktu kecil. Yang sekarang loopingan. Beres masa kecil, yang ini beres. Flashback. Dari mulai kandungan ibu, umur setahun, 2 tahun, sampai 10 tahun ke bawah. SMP. Ada nggak kisah yang marah tapi dipendem, nggak diterima? Marah, nggak diterima. Kalau ada, izinkan hadir naik ke permukaan. Kemarahannya. Izinkan hadir naik ke permukaan. Iya, teh. Sekarang, boleh nggak duduk dulu sama rasa marah itu? Boleh. Berdamai dulu sama rasa marah itu boleh nggak? Untuk teman-teman yang uangnya ditipu, uangnya dibawa kabur, utang nggak dibayar, Iya, teh. ditinggal sama pasangan, terima itu, duduk dulu, sambut. Intinya penerimaan, baru dia bisa larut. Duduk dulu sama rasa marah itu boleh nggak? Iya, boleh. Boleh. Berdamai dulu sama rasa itu boleh nggak? Boleh teh. Sambut kehadiran dia, peristiwanya, sensasinya, marahnya, izinkan dia hadir, boleh nggak diterima dan disambut marahnya sebagai keutuhan dari cinta. Boleh. Boleh. Sekarang boleh nggak melepaskan diri dari menolak rasa ini hadir? Lepasin, penolakannya boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh nggak diizinkan terurai, kembali ke cinta murni tanpa batas? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Sekarang bisa nggak dilepas? Lepasin. Ayu bukan marah itu, Pak Agung bukan marah itu. Izinkan dia terurai. Ya. Boleh dilepas. Ya. Iya, boleh. Kapan? Sekarang. Sekarang lihat lagi. Apakah teman-teman semua emosi marah itu atau yang sadar bahwa marah itu ada? Saya yang sadar bahwa emosi itu ada. Oke, good. Good. Emosi utama ini terurai. Ya. Lalu berikutnya izinkan hadir rasa keberanian, energi tinggi, rasa penerimaan, menerima baik buruk diterima, dan rasa kedamaian. Teman-teman semua, Ayu, Mas Agung, boleh nggak diizinkan? Keberanian, penerimaan, dan kedamaian. Izinkan hadir naik ke permukaan, boleh nggak? Kebahagiaan. Boleh teh. Izinkan hadir. Izinkan dia hadir untuk berekspansi, membesar. Membesar, membesar, membesar. Izinkan dia hadir. Sekarang, rasa bahagia itu, kedamaian itu, izinkan berekspansi dengan cara kita melepaskannya ke semesta. Dia akan membesar, meluas. Boleh nggak dilepas energi positif ini Boleh. untuk berekspansi? Mau nggak dilepas? Mau teh. Kapan? Sekarang. Sekarang. Oke. Sekarang lihat lagi, apakah Ayu, Mas Agung, dan teman-teman semua adalah emosi positif ini atau yang sadar bahwa itu semua ada? Yang sadar bahwa semua ini ada. Wah, itu ada. Oke. Good. Good. Sekarang, how you feel now? Lebih ringan? Ya. Lebih ringan teh. Baik. Mas Agung lebih ringan? Teman-teman lebih semua? ringan. Ada nggak Lebih baik. sensasi mual? Ada nggak, Ada. teman-teman? Pusing. Pusing, oke. Berarti masih ada sisa-sisa. Ketika ada sensasi mual, pusing, artinya penolakannya masih tipis ada. Ya, kita akan lakukan putaran kedua dengan melepas cara ruang. Mas Agung, Ayu, dan semua teman-teman buat video dalam pikiran. Teman-teman adalah tuan rumah dan ada tamu berupa emosi, marah, sebel, kesel,
dia seperti awan hitam, lalu ada keinginan, ada ego, awan hitam, dan kalau ada yang utang senilai berapa, awan hitam, izinkan dia keluar lewat pintu depan. Lakukan dengan cinta. Ada beberapa kisah teman-teman awan hitamnya nggak mau keluar. Kalau nggak mau keluar, ajak ngobrol, dipeluk. Bilang, aku menerima kamu. Aku izinkan kamu keluar lewat pintu depan. Kembali ke cinta murni tanpa batas. Ya. Sekarang teman-teman semua buat video dalam pikiran, sampai kosong. Cek lagi ruangannya sampai nggak ada awan hitamnya ya, Pak Agung ya. Sampai bersih banget ruangannya. Ya, teman-teman. Buat video dalam pikiran. Kalau udah selesai, kasih tahu aku. Sampai kosong. Silakan. Lakukan dengan wajah 227. Senyum. Lakukan dengan wajah cinta. 227. Nggak usah terlalu serius. Cuma main-main aja. Nggak usah terlalu tegang, nggak usah terlalu serius. Kalau serius, ntar awan hitamnya nggak mau keluar lagi. Sampai kosong. Udah Teh. Udah. Teman-teman yang lain udah belum? Pak Agung cek lagi. Dikit Cek lagi. lagi. Cek lagi. Emosinya masih ada nggak? Keinginan pengen ngaturnya masih ada nggak? Ada Teh. Ego diri yang merasa gue punya penyakit masih ada nggak? Itu bukan Pak Agung. Izinkan terurai. Jadi Agung yang baru. Jadi diri yang baru, entitas tanpa batas. Hari ini 6 Februari 2025, kelahiran kedua teman-teman semua. Lahir dalam kesadaran yang baru. Bertemu dia, bertemu cinta dalam sadar nafas syukur. Bertemu kelimpahan, bertemu aslinya kita. Bertemu solusi, bertemu kebahagiaan yang ada di dalam. Yang nggak kita butuh lagi approval dari luar. Kosongin, izinkan terurai ke cinta murni tanpa batas. Lakukan dengan welas asih. Sampai kosong. Sampai kosong. Jangan lupa 227. Lakukan sampai kosong, jangan lupa 227. 227. 227. Pelan-pelan izinkan keluar lewat pintu depan. Sampai kosong. Kalau udah kosong, kasih tahu aku. Udah Teh. Oke. Mas Agung udah. Ayo udah belum? Udah Teh. Udah. Oke. Udah kosong? Udah. Teman-teman yang lain ada yang belum keluar, belum kosong nggak? Mataku jernih, alhamdulillah. Iya. Kalau udah kosong memang jadi ringan, lebih Ringan enak. banget. Good, very good. Lakukan ini habis Isya besok atau ntar Teh besok ini lagi gitu. diulang-ulang terus Teh. Kalau aku sebulan sih, Say. Lanjut. Pelan-pelan aja, nggak usah beban. Udah Teh, cahaya dari luar cerah banget, good. Ini diwakili jawabnya sama sebagian yang open mic dari teman-teman semua. Satu-satu. Pertanyaannya akan kita lakukan satu-satu. Nah, boleh dicatat sama teman-teman bahwa melepaskan atau mengosongkan ini dia ada tiga lapisan. Lapisan pertama itu adalah emosinya. Emosinya itu yang tadi marah, sedih, takut, cemas, yang tadi itu. Nanti kan materinya juga dikasih, teman-teman bisa ulang lagi di rumah. Satu adalah melepaskan emosinya. Yang kedua,
melepaskan keinginannya atau dasar dari emosi itu. Misalnya ketika aku tuh pengen disayang sama pasangan aku tuh pengen diperhatikan. Nah, keinginan yang awalnya emosi kesal sama suami karena pengen diperhatikan, itu datangnya dari keinginan apa? Oh, dari keinginan pengen dicintai, dari keinginan pengen dirasakan keberadaan dia ada gitu. Atau misalnya tentang uang, aku kesel uangku dibawa kabur. Harusnya kan orang itu bayar. Oh, berarti emosi keselnya dia datang dari wanting atau keinginan untuk mengontrol gitu. Jadi kita akan melepas emosinya, satu. Kedua, kita akan melepaskan dan mengikhlaskan dasar keinginan dari emosi ini, keinginan. Yang ketiga, kita akan melepaskan egonya. Atau kalau misalnya Mbak Risa merasa, aduh aku kesal sama orang itu, aku jadi korban misalnya. Beberapa orang misalnya, aku ketipu, aku jadi korban misal. Atau suamiku nyakitin aku tersakiti, aku. Nah, aku ego ini juga dilepas. Oke, jadi ada berapa teman-teman yang kita lepas? 3 hal. Apa aja? 1, emosinya. Emosi. 2, Dasar keinginannya, dasar keinginannya. Oke, 3, Lepaskan egonya. ego. Oke ya, 3 ini oke. Ini mau dipegangin 3-tiganya mau dilepas. Kok dilepas? Biar kita bantu bareng-bareng. Oke teman-teman, sekarang boleh nggak teman-teman stop dulu sebentar? Santai dulu sebentar. Relax dulu sebentar. Kalau lagi melakukan apa-apa, stop dulu sebentar. Ya, karena proses pelepasan ini mungkin baru seumur hidup ini teman-teman lakukan selama hidup. Dalam seumur yang sudah segini, ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun. Artinya, endapan emosi sebanyak itu. Benar nggak? Mbak Aslinda mungkin 30-an, ada 30-an. Atau 20-an, 40-an. Aku sekarang 47. Berarti aku 47 tahun endapannya nggak tahu seberapa tinggi nih. Teman-teman yang lain juga gitu mungkin. Aku pertama kali kenal ini dan melepaskan itu 1 bulan, aku setiap malam aku tugasnya cuma melepaskan. Itu. Karena esensinya memang kelimpahan ini turun pada saat itu kosong. Wadah gelas kita kosong, nanti semesta yang akan mengisi dalam kelimpahan. Oke, sekarang kita mulai ya. Boleh nggak teman-teman stop dulu sebentar? Pikirannya diajak hanya untuk menyadari nafas. Sekarang tarik nafas masuk lewat hidung, pelan-pelan. Terasa nyaman, terasa dingin, udara menyentuh bulu-bulu di dalam hidung. Pada saat nafas masuk, energi semesta tanpa batas masuk. Boleh stop kejap tadi, sekejap je. Dan pada saat nafas keluar, endapan emosi ikut keluar bersama nafas. Dan pada saat nafas masuk, ruang kelimpahan semesta tanpa batas masuk lewat hidung bersama nafas. Dan pada saat nafas keluar, kemarahan, kesedihan ikut keluar bersama nafas. Dan sekali lagi kita rasakan Pak Eko, nafas Pak Eko masuk. Pak Eko mulai merasakan nggak ada dingin gitu di hidung? Terasa nggak ada udara yang masuk? Ada nggak? Terasa Teh. Oke. Pak Eko dan teman-teman semua, tahu nggak? Nafas inilah yang menjembatani Pak Eko dengan semesta tanpa batas. Bukankah lewat nafas ini Pak Eko dan teman-teman terhubung dengan semesta tanpa batas? Pentingnya kita sadar untuk menyadari nafas. Betapa kita terhubung sama semesta yang begitu luar biasa, memberikan kita kehidupan, memberikan kita rezeki. Bahkan untuk menyadari nafas, kadangkala kita lupa. Nafas-nafas saja gitu. Gak pernah kita sadari bahwa ternyata kita terhubung dengan semesta tanpa batas ini lewat nafas.
Pak Eko udah mulai bisa merasakan nggak ada ketenangan masuk ke dalam lewat nafas dari energi semesta ini? Ada nggak kerasa? Sudah, Kak. Sudah, Teh. Oke, Pak Terasa. Eko dan teman-teman tahu nggak? Bukankah Pak Eko dan teman-teman semua saat ini, saat menyadari nafas masuk, sadari nafas itu masuk, bukankah lewat nafas Pak Eko dan teman-teman bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah lewat nafas, lewat rasa. Ada rasa kasih nafas yang begitu dalam dirasakan pada saat ini. Bukankah nafas ini yang menghubungkan kita dengan Sang Pencipta lewat nafas? Pada saat nafas masuk, energi semesta masuk, dia masuk ke kepala kita, mendinginkan kepala kita. Tiba-tiba kepala kita dingin, enak sekali. Dan tubuh kita damai, kaki kita menyebar ke seluruh tubuh, ke seluruh sel-sel tubuh kita. Cinta murni tanpa batas masuk. Kedamaian masuk. Energi kelimpahan masuk. Dan pada saat nafas keluar, bayangkan dan rasakan oleh Pak Eko dan teman-teman semua, endapan emosi, ketakutan, kebingungan, kekhawatiran keluar bersama nafas. Terurai, keluar, kembali ke cinta murni tanpa batas. Sekarang kita mulai melakukan proses releasing yang pertama untuk judul putus asa. Teman-teman semua, lakukan proses releasingnya atau proses pelepasannya dengan welas asih ya. Dengan cinta. Oke. Diwakili oleh Pak Eko dan teman-teman yang mau menjawab. Sekarang putus asa. Pak Eko dan teman-teman semua, pernah ada nggak emosi rasa putus asa yang terjadi pada saat kita flashback ke rentan waktu awal Pak Eko di dalam kandungan ibu, lalu lahir, lalu umur setahun, 2 tahun, SD, SMP, SMA, atau sampai di titik sekarang. Pernah ada nggak teman-teman semua, Mbak Risa, pernah ada nggak rasa putus asa, emosi putus asa ini? Ada nggak pernah terasa atau dirasakan dalam kehidupan ini? Ada nggak Mbak Risa? Pernah. Adil. Oke. Boleh nggak diizinkan rasa putus asanya ini, emosi putus asanya ini, boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Boleh nggak? Boleh. Oke. Boleh. Berikan dia ruang yang luas, hadirkan naik ke kesadaran. Sekarang lihat lagi rasa itu. Boleh nggak Teresa, Pak Eko duduk dulu sama emosi itu. Rasakan dia ada, sambut dia. Sekarang rasa putus asa ini mau Teresa sama Pak Eko pegangin terus atau boleh diizinkan untuk dilepas, teman-teman? Izinkan untuk dilepas. Oke. Mau ya dilepas? Mau. Mau dilepas. Kapan? Sekarang. Oke. Sekarang lihat lagi apakah Pak Eko dan teman-teman emosi itu atau Pak Eko dan teman-teman adalah yang sadar melihat bahwa emosi itu ada. Emosi itu atau yang sadar? Yang sadar bahwa emosi itu ada. Oke, good. Sekarang masuk yang kedua, rasa sedih. Sedih, kecewa, sedih. Pernahkah dalam kisah teman-teman semua, Mbak Risa, adakah kesedihan di masa kecil yang belum dilepas? Ada. Boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan, Mbak? Boleh. Kalau ngeliat lagi rasa sedih itu, boleh nggak Mbak duduk dulu bersama rasa itu? Bukankah rasa itu gambaran dari cinta murni tanpa batas juga ya Mbak? Sekarang boleh nggak Mbak Risa terbuka pada sebuah situasi bahwa bukankah Mbak Risa yang 100% bertanggung jawab terhadap rasa itu Mbak? Iya. Oke. Sekarang boleh nggak disambut rasa itu? Bahwa dia ada. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh nggak Pak Eko, teman-teman semua, rasa sedih ini mau dipegangin kah atau boleh nggak diizinkan dilepas? Boleh diizinkan dilepas. Dilepas.
Ibu Dahlia mau nggak melepas rasa sedih ini? Mau. Kapan? Sekarang. Oke, sekarang lihat lagi. Apakah Ibu Dahlia dan teman-teman adalah rasa sedih itu atau yang sadar bahwa rasa sedih itu ada? Sadar. Yang sadar rasa sedih itu ada. Oke, sekarang masuk yang ketiga, rasa takut. Pernahkah teman-teman semua mengalami ketakutan yang teramat sangat takut? Takut kehilangan, takut ditagih utang, takut ketemu mantan, atau takut, atau takut sama masa depan. Nah, boleh nggak diizinkan hadir? Mbak Aviani, pernah nggak ada rasa takut terjadi di dalam kehidupan? Pernah nggak, Mbak? Pernah, Mbak. Oke. Pernah. Boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan rasa takutnya? Boleh nggak, Mbak Aviani? Boleh, Mbak. Oke. Sekarang boleh nggak, Mbak, duduk dulu berdamai dengan rasa takut itu. Duduk dulu sejenak sama rasa itu. Bahwa rasa itu cuma mau pulang ke cinta murni tanpa batas saja dia. Boleh nggak disambut rasa takutnya, Mbak? Boleh, Mbak. Oke. Sekarang rasa takutnya mau dipegangin terus atau boleh dilepas sama teman-teman semua? Nah, lepas, Mbak. Oke. Mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Sekarang. Sekarang lihat lagi, apakah Mbak rasa takut itu atau Mbak yang sadar bahwa rasa takut itu ada? Ada rasa takut itu ada. Oke. Sekarang lihat lagi emosi yang keempat, nafsu atau keinginan. Ada nafsu atau keinginan di sini. Oke. Pernah nggak dalam kehidupan kita ada keinginan yang belum tercapai? Pengen, belum tercapai. Ada nggak, Pak Eko? Ada. Oke. Sekarang rasa inginnya itu boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Izinkan. Boleh. Boleh. Nah, sekarang rasa inginnya ini boleh nggak dilepas? Boleh. Kita serahkan ke semesta aja yang tahu prosesnya merealisasikan itu. Mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Sekarang. Sekarang kita lihat lagi, Mbak Afriani kah rasa ingin-ingin ini atau Mbak Afriani dan Pak Eko yang sadar bahwa ini semua ada? Sadar bahwa ini semua ada. Oke. Sekarang lihat lagi yang kelima, yaitu marah, kemarahan. Pernah nggak dalam hidup Pak Eko atau Mbak Undari, pernah nggak mengalami kemarahan yang dipendem gitu? Marah tapi cuma di dalam hati aja dipendem. Pernah nggak? Pernah. Pernah. Sering banget. Sering. Oke, sering. Oke. Sekarang boleh nggak Mbak Undari rasa marahnya diizinkan hadir naik ke permukaan? Boleh nggak? Izinkan hadir naik. Boleh nggak? Ke kesadaran. Dari bawah sadar, naikin ke kesadaran. Munculin rasanya. Boleh nggak? Teman-teman semua. Biar nggak looping. Kalau nggak diikhlasin dilepas, dia terjadi lagi sama orang baru nanti. Di masa depan. Ya. Boleh nggak Mbak Undari duduk dulu sama rasa marah itu? Mbak Risa duduk bersama rasa marah itu. Berdamai dulu sama itu. Karena dia bagian dari manifestasi cinta murni tanpa batas juga. Bukankah lewat semua deretan cerita yang nggak enak ini, bahkan kemarahan ini, bukankah hikmahnya Pak Eko, Mbak Risa, Mbak Undari jadi ketemu materi ini ya? Jadi ketemu kelimpahan ini ya? Jadi ketemu solusi ini ya? Jadi sebenarnya masalah itu jelek atau gimana? Berkah. Ya. Sekarang boleh nggak kemarahannya itu kita ikhlasin aja? Boleh nggak Pak Edi? Pak Edi Suyanto, Bekasi ya Pak? Ya Bu. Pak Edi, pernah punya rasa marah di masa lalu yang belum dilepas nggak Pak Edi? Masa lalu sampai masa sekarang Bu. Aduh. Sekarang kalau kita lihat cermin semesta tadi, dia datangnya dari mana? Pak Edi mau pegangin terus atau mau dilepas? Lepasin Bu. Sekarang Bu. Biar kelimpahannya datang ya. Mohon bisa. Sekarang
boleh nggak rasa marah ini disambut dulu, nggak usah pakai emosi, pakai welas asih, sambut kayak Pak Edi nyambut bonus duit gitu, sambut. Boleh Boleh, nggak Bu. sambut juga kemarahan ini? Nggak usah Boleh, Bu. terlalu serius, Boleh, boleh. seru-seruan aja. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Boleh. Sekarang boleh nggak teman-teman, kemarahan yang bertahun-tahun ada, boleh nggak dilepas, Pak Edi, Boleh. Boleh. Pak Eko, teman-teman, Mbak Linda, boleh nggak kemarahannya dilepas? Boleh. Mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Sekarang. Sekarang lihat lagi, apakah Pak Edi kemarahan itu atau Pak Edi yang sadar bahwa kemarahan itu ada? Saya sadar bahwa kemarahan itu ada, Bu. Oke, good. Sekarang masuk yang keenam, emosi yang keenam, yaitu rasa bangga. Pernah nggak Mbak Aslinda, Mbak Risa, Pak Eko, atau Pak Edi merasa gini, kalau bukan gue tuh nggak bisa itu? Nah, pernah nggak gitu? Pernah, Bu. Pernah. Kalau bukan aku, kata Mbak Aslinda, nggak bisa gitu kan. Atau kalau bukan karena doa aku, ya. Kalau ibu-ibu kan suka gitu tuh biasanya. Ya, Bu Dahlia, bener nggak suka gitu ya? Aku juga sama, suka gitu. Iya. Nah, rasa bangga-bangga itu boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Boleh nggak? Boleh. Sekarang boleh nggak diizinkan untuk dilepas? Boleh. Mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Sekarang. Sekarang lihat lagi, apakah Pak Edi dan teman-teman rasa bangga itu atau Pak Edi dan teman-teman adalah kesadaran atau yang sadar melihat Yang bahwa sadar, Bu. emosi itu ada? Yang sadar, Oke, Pak. good. Karena kalau yang sadar itu pasti akan berkelimpahan. Iya, Bu. Sadar, Bu. Udah berubah nih, udah ada quantum jam, udah berubah dari yang lama sedih-sedih jumping ke kesadaran sekarang gitu. Nah, Iya, sekarang Bu. kita lihat bahwa yang 1 sampai 6 tadi itu emosi yang negatif dan dia terurai pada saat dilepas. Sekarang energi yang positif, keberanian, penerimaan, dan kedamaian. Ya, ini sangat dibutuhkan dalam menjalankan hidup. Untuk Teh Risa tadi butuh keberanian, butuh penerimaan, dan butuh kedamaian. Nah, sekarang dirasa keberanian. Boleh nggak flashback lagi ke masa lalu, masa kecil? Ada nggak rasa keberanian di dalam diri kita? Boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Keberaniannya, boleh nggak? Boleh ya? Untuk teteh-teteh yang lain, Mbak Titi, Ibu Almera, untuk Mas Nur, boleh nggak keberaniannya ini diizinkan untuk dilepas? Biar dia berekspansi, membesar. Kita berani melewati ini semua, kita berani karena kita tahu di dalam sini semua solusinya ada. Boleh nggak diizinkan rasa keberaniannya dilepas? Boleh. Mau nggak dilepas? Apa? Kita lihat lagi, apakah teman-teman emosi berani itu atau yang sadar melihat rasa keberanian itu ada? Yang Oke. Sekarang yang ke-8 yaitu penerimaan. Dalam hidup apapun yang terjadi naturalnya itu flowing atau diterima. Nah, rasa penerimaan ini dibutuhkan untuk pada akhirnya berekspansi membesar agar kita mencintai kehidupan ini, menerima segalanya apa adanya. Boleh nggak diizinkan rasa penerimaannya ini diizinkan untuk hadir naik ke permukaan? Boleh nggak? Boleh nggak diizinkan untuk dilepas? Boleh. Mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Sekarang. Sekarang kita lihat lagi, apakah kita emosi penerimaan itu ataukah kita yang sadar bahwa penerimaan itu ada? Sadar penerimaan itu ada. Oke. Sekarang yang terakhir, rasa damai, bahagia, cinta murni tanpa batas. Boleh nggak diizinkan hadir? Udah mulai hadir belum rasa damai, tenang, happy? Kan udah melepas nih, yang jelek-jeleknya tadi udah dilepas istilahnya. Udah mulai ada hadir nggak rasa kedamaian di hati? Udah belum? Ada. Udah mulai tenang, Mbak. Oke, good. Sekarang boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Rasa kedamaian, cinta, tenang, boleh nggak diizinkan naik? Nggak, kesadaran, boleh.
Boleh. Boleh ya diizinkan untuk Boleh. berekspansi membesar gitu loh, Boleh. kedamaiannya, kesenangan, cintanya kayak bulat gede gitu, cintanya tuh melebar bahkan keluar dari tubuh kita, memberikan vibrasi ke lingkungan kita. Boleh nggak diizinkan berekspansi membesar? Boleh. Cinta ini pun harus dilepas agar dia membesarnya lebih besar lagi vibrasinya. Boleh nggak dilepas? Boleh. Mau nggak Boleh. dilepas? Mau. Kapan? Sekarang. Sekarang lihat lagi. Teman-teman semua apakah emosi cinta damai itu atau yang sadar melihat itu semua ada? Ya, sadar. melihat semua itu ada. Oke, sekarang aku mau nanya Teh Risa. Dari proses releasing ini atau teman-teman semua, apa yang dirasain sekarang? Udah lebih lega kah? Atau masih ada sisa-sisa kesel? Masih ada sisa-sisa atau gimana? Udah lega? Masih ada sisa-sisa. Yang masih ada sisa siapa? Sisa. Pak Eko? Aku masih, Mbak. Mas Nur, masih ada sisa? Siapa Masih. lagi yang masih? Masih Bu. Pak Edi masih? Oke, Masih, Bu. oke. Nanti cara melepas pakai cara ruang ini itu yang akan dilakukan dalam setiap hari ya. Oke, kita pakai cara 3 level tadi ya. Ini masih ada sisa-sisanya kan. Emosi yang tadi, kemarahan, kesedihan, ketakutan, yang tadi udah kita lewati kan masih ada nih. Masih kerasa kesel gitu sisa-sisanya. Bisa nggak teman-teman semua bikin video dalam pikiran? Bayangkan kita adalah tuan rumah bagi rumah kita, ada rumah putih gitu ya, kita tuan rumahnya, dan emosi kesel, sebel, marah, khawatir itu kayak awan hitam, dia seperti tamu. Jadi ada kita tuan rumah, terus ada tamu. Tamunya itu adalah emosi-emosi itu. Emosi kesel, sebel, bayangin warnanya seperti kumparan awan hitam. Ya. Sekarang si tamu kemarahan, kesedihan, kekhawatiran, kebencian, ketakutan, kira-kira di rumahnya Pak Eko nih, sama di rumahnya Teresa, sama di rumahnya Pak Edi, di rumahnya Bu Dahlia, udah berapa lama ya? Udah lama Bu. Udah lama. Setahun, 2 tahun? Udah lama banget Bu. Puluhan tahun. Dari kecil sampai Iya Bu. tua. Dari kecil kata Bu Dahlia, sama kayak Yang berasa 4 teman-teman yang lain. tahun Bu. Sekarang Bu Dahlia tamunya ini berupa awan hitam emosi ini, mau tetap tinggal di situ atau boleh diizinkan kembali ke asalnya, ke cinta murni tanpa batas? Keluar lewat Kembali. pintu depan. Diizinkan kembali ke asalnya. Kembali ke asalnya, terurai ke alam semesta. Yes, biar dia terlepas, terurai kembali ke cinta murni tanpa batas, tidak looping lagi, gitu kan? Ya. Subscribe.